Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa belajar bareng ya dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam. Ini adalah pengantar untuk materi yang nanti akan di semester 4, yaitu sejarah pemikiran komunikasi. Ya. Maka dari itu, kita mesti tahu dulu nih peradaban-peradaban yang ada di dunia, ya kan? Yang mereka punya ciri-ciri yang bisa dianggap sebagai peradaban. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Misalnya kita lihat dalam buku ini ya, itu nanti minggu depan kita akan mengkaji tentang peradaban Islam, pengertiannya dan unsur peradaban serta proses pembentukannya. Nah, itu kayak gitu ya. Nanti akan kita kaitkan dengan tugas yang antum tulis tentang komunikasi dan juga teori-teori yang membicarakan tentang hal tersebut. Jadi kita ini tugasnya membaca terus juga mengkaji teorinya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih di sini, kalau ini mantingan sih, sorry. Kemarin mantingan itu sudah kita pembagian apa namanya menulis. Nanti ada tema-tema yang bisa antum lihat untuk bisa ditulis. Temanya bisa pilihan, ya. Tapi ini adalah masih masih tahap apa ya? Ya tahap-tahap agak umum gitulah. Baru nanti di semester 4 kita sempurnakan. Nah nih, maka minggu depan ini semuanya teman-teman harus punya buku, ya. Bukunya judulnya adalah Tradisi Intelektual Islam. Ya. Nah, ini nih. Harganya 85. Insya Allah antum apa namanya ke kafe biasanya lebih banyak daripada beli buku ini. Ya, memang sih beli buku nggak kenyang kan gitu kan. Dari dulu juga gitu. Cuman ya kita pakai buku ini masalahnya ya. Dan antum harus baca satu-satu. Ya. Harus baca per bab masing-masing. Nanti kita akan ada pembagian membaca. Ya. Maka saran saya ini minggu depan semuanya harap punya ya beli ke kantor Islamisasi di situ. Ya, ada bukunya itu. Ya. Isi buku itu menjelaskan tentang kenapa Islam itu bisa jadi suatu peradaban. Ya, kita kan sering dengar ya Islam itu agama, tapi ada nggak peradabannya? Nah, sekarang yang dimaksud peradaban itu seperti apa? Itu pertanyaannya. Oke, kita ngabsen dulu sambil nunggu ini ya. Contohnya nih, saya mau tanya nih teman-teman kita nih. Menurut Farhad, yang disebut sebagai peradaban itu gimana harusnya? Gimana Farhad? Maju. Oh, maju. Indonesia maju itu berarti peradaban Indonesia. Bener tuh. Maju itu nggak mesti syarat peradaban, ya kan? Peradaban itu ada yang sudah ada, atau ada yang belum ngapa-ngapain. Indonesia ini kalau mau disebut peradaban ya, ya kalau saya bilang ya belum nyampe gitu kan. Tapi kalau tradisi Nusantara sudah ada, ya. Tinggal peradaban Indonesia belum. Kenapa? Belum nyampe seabad. Umurnya Indonesia berapa? 75. 75, kan? Kan? Sedangkan dinasti Umayyah berkuasa berapa tahun? Hah? Ngawur ribuan tahun. Bani Umayyah kok ribuan tahun. Bani Umayyah berapa tahun nih? Cari nih. Mesti lebih lama dari Indonesia. Nah, jadi disebut peradaban karena dia punya apa namanya? Nah, coba antum lihat tuh. Bani Umayyah dari 756 sampai 900-an, ya. Itu jelas lebih dari 100 tahun. 200 mungkin ya. 200 mau 300 lah. Mau tahun ke 300, kan? Ya, iya 200 ya, betul 200. 200-an, ya 200 kurang dikit lah. Tapi bukan bukan habis itu berhenti. Malah habis itu ada peradaban yang lain dan mirip juga, yaitu Bani Abbasiyah. Itu berapa tahun? Ratusan tahun juga, ya kan? Habis Bani Abbasiyah apa? Turki Utsmani. Berapa tahun tuh? Ratusan tahun juga. Hampir setengah milenium. Ya, iya berarti dari 1200-an kan? Nah, bayangkan tuh.
peradaban itu makin jadi dan makin kelihatan ketika sudah tua seperti itu, ya. Kayaknya tuh perlu tutup deh, Sat. Antum tutup pintunya ke bawah. Ya, nah itu, jadi peradaban itu dia bicara sesuatu yang tidak sebentar, ya. Nah, jadi makanya peradaban itu adalah sesuatu, kira-kira apa ya unsur-unsurnya? Nah, ini yang menarik nih. Ya. Peradaban ini kalau antum KMI, ya, KMI, nggak? Itu KMI. Ya? Nah, KMI. Nanti pernah baca Tarikh Adab Lughah? Mahwal Adab. Mahwal Adab. Toh, Mahwal Adab. Browsing aja nggak apa-apa loh, browsing. Mahwal Adab. Wah, nah situ jawaban standar ya. Nah situ. Mahwal Adab. Al Adab Majmu'ah Majmu'atul Asar Al Maktubah terus apa lagi itu? Tadi terus ya ini cari tuh, itu ada di internet tuh. Kalau nggak percaya cari aja, ya. Intinya adalah peninggalan-peninggalan atau kumpulan-kumpulan peninggalan yang dia berupa tulisan atau non tulisan atau non material, kayak gitu. Itulah peradaban, ya kan? Contohnya apa? Peradaban Romawi. Kenapa Romawi bisa disebut peradaban atau peradaban Yunani? Kenapa dia bisa sampai disebut peradaban? Karena dia benar-benar mempengaruhi orang-orang setelah itu. Itu. Kenapa kok orang nggak bilang peradaban Indonesia? Ya karena nggak mempengaruhi apa-apa. Itu dia masalahnya. Kenapa? Ya orang bolehlah bilang ini peradaban Indonesia. Ya boleh aja kita bilang gitu. Cuman kalau kita uji dengan kaidah peradaban, sekarang Indonesia mempengaruhi apa? Nah, kan jawabannya adalah enggak. Kalau kita bicara peradaban Barat, nah itu baru dia mempengaruhi, kan gitu kan? Dan sekarang peradaban Barat itu apa? Dari mana unsur-unsur yang membentuk peradaban Barat itu? Itu juga seperti itu bisa kita diskusikan dalam pengertian tentang peradaban seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sederhana ketika bicara peradaban secara pembentukannya, karakteristiknya dan lain sebagainya. Sama seperti peradaban Islam. Ya. Peradaban Islam ini punya pengaruh apa enggak kira-kira? Apakah yang sekarang atau yang lampau? Yang lampau. Apa pengaruhnya? Ya pengaruh itu diikuti oleh peradaban lain atau apa gitu, ya kan? Buktinya apa? Ya buktinya ada sisa-sisa tradisi bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab itu dijadikan salah satu bahasa akademik. Nah, itu tuh namanya berarti termasuk menjadi syarat peradaban, ya. Kenapa kok ada peradaban Yunani? Kok orang kok bisa menyebut peradaban Yunani? Tahu nggak kenapa? Karena aksara Yunani juga dipakai hingga sekarang. Di mana kita pakai aksara Yunani? Fisika betul. Apa aja contohnya? Hah? Rumus, rumus apa contohnya? Huruf rumus. Jadi ada apa namanya? Nah, rumus-rumus dalam huruf itu. Ada alfa, ya kan? Di situ ada beta, Pitagoras, ya itu kan penemunya, ya enggak? Ya. Alfa, beta, gamma, ya kan? Delta, dan seterusnya lah. Itu tuh. Ya. Jadi itu adalah, kenapa kok disebut peradaban itu? Lah ya karena emang orang berasal dari situ. Ya. Kayak tulisan Latin. Tulisan Latin ini dari mana? Yunani bukan Latin. Ya kan? Romawi, nah itu dia Romawi. Cuman masalahnya mereka belum punya sistem angka. Kita menyumbang angka nol di situ, ya kan? Mereka udah punya. Angka Yunani ada nggak? Ada. Angka Romawi ada nggak? Ada nolnya nggak angka Romawi? Itu dia. Nggak ada. Nggak ada angka nol, ya kan? Di India, di peradaban India, nol itu sudah mulai dibilang, tapi dia belum diwujudkan sebagai sesuatu yang apa namanya? Iya, tertulis. Karena emang nggak ada, kan gitu kan? Maka orang Muslim seperti apa namanya? Hah? Siapa? Al-Khwarizmi itu dengan simpel dia bikin aja nol. Itu simpel sekali ya nol. Kenapa kok nol? Nah itu dia. Itu sebenarnya semacam sesuatu yang simpel, ya kan? Cuman ya itu tadi yang saya bilang bahwa kadang itu
berkontribusi sangat besar. Ya. Nah, itu dia. Itu adalah hasil ya, hasil dari apa namanya kreativitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu contohnya seperti itu. Nah, kita bicara pada bab selanjutnya. Ini minggu depan, tolong dari sekarang dibaca ya. Untuk minggu depan, silakan ini membaca nanti yang ngaji ini yang bukan presentasi ya. Ini kita ngaji ya. Jadi antum cerita ya. Coba di sini ya. Ilham, Ilham, Ilham. Ya, Ilham ya. Ilham besok minggu depan cerita ya. Nanti mesti punya bukunya dulu, ya kan? Nanti punya buku itu, nanti beli, nanti cerita tentang peradaban itu gimana sih? Bab satu aja, nanti cerita. Ya. Nanti ceritanya kita diskusikan dan kita tuliskan dalam artikel antum. Siapa yang bisa masuk ini? Gitu tuh. Ya. Nah, ada peradaban dunia sebelum Islam. Peradaban dunia sebelum Islam ada Yunani, sebagaimana yang kita tahu barusan ya. Ya, Yunani itu di mana Yunani itu? Romawi kan? Romawi itu nama bangsa, suku. Romawi itu suku, bangsa, Rum, ya kan? Itu nama suku bangsa. Kalau Yunani itu nama tempat. Memang ada tempat namanya Yunani. Kan ada negara Yunani. Ada. Itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang menamai sesuatu itu karena tempatnya. Ya. Oh, filsuf Yunani. Nah, gitu kan? Ya. Itu contohnya bakso Wonogiri. Kan kalau antum bakso Wonogiri itu secara kesepakatan nggak tahu secara kesepakatan umum tuh melambangkan bakso yang enak gitu kan ya. Dagingnya apa namanya banyak, dagingnya kan gitu kan. Terus juga tekstur dari baksonya itu apa ya istilahnya itu dia nggak melenyek kayak siomay gitu kan ya. Kalau digigit tuh malah lebih seperti apa ya? Sensasinya ya seperti itu berurat terus juga ya bener daging gitu rasanya kan. Itu tuh brandnya bakso Wonogiri. Nah, ya kan dapat jagung. Contohnya gitu tuh. Sesuatu itu kadang disandingkan dengan nama asal mula daerahnya, ya. Nah, itu atau asal mula pencetusnya kayak gitu tuh. Nah, Yunani ini juga gitu, ya. Ada peradaban Yunani. Kenapa kok Yunani? Nah, nanti antum cari itulah. Yunani itu peradaban yang ada tahun berapa sebelum Masehi? Ribuan. Beda loh ya Yunani sama Romawi beda loh ya. Yang ada Yunani dulu atau Romawi dulu? Yunani dulu lah. Yunani dulu baru Romawi. Romawi itu datang agak belakangan, ya kan? Dia itu Romawi itu adalah orang-orang yang ya katakanlah dia itu ya kalau orang banyak sih bilang orang itu ya dia itu sebenarnya apa ya? Ya kalau dibilang budak ya nggak budak-budak banget sih, tapi dia bukan bukan orang-orang Yunani asli gitu, kan? Nah, dari situ dia juga belajar ke sampai ke Mesir juga, gitu kan? Jadi ada hubungan antara Mesir dan Yunani juga dan Romawi apalagi. Ya. Tahu nggak hubungannya bentuknya kayak gimana? Nah, saya kasih contoh nih. Di Mesir itu ada tempat, antum pernah dengar ya, namanya Alexandria. Gitu kan? Itu apa itu kira-kira? Hah? Ibu kota. Ya kota lama sih, itu bukan pantai. Ya bener pantai. Iya betul, itu sangat betul. Tapi yang paling penting dari itu adalah sisa peradaban Yunani Romawi itu apa? Perpustakaan. Ya kan? Di sana yang bukan pantainya itu pantai nggak penting. Ya, tapi adalah perpustakaan. Di situ adalah perpustakaan Alexandria. Itu browsing. Jadi kalau antum itu nggak percaya dengan yang saya sampaikan, antum boleh browsing. Ya boleh kalau perlu. Saya percaya tapi saya pengen tahu. Nah itu bagus. Gitu. Nah di situ tuh interaksi antara peradaban Romawi dengan Mesir. Tapi sebenarnya sebelum itu konon Mesir juga mempengaruhi Yunani. Konon. Kok gitu Sat? Nah coba kita renungkan dalam film-film lah. Antum pernah nonton film God of Egypt nggak? Pernah. Oh, pernah. Gimana tuh? Ya, gitu. Nggak kayak gitu. Intinya ada dewa. Dewanya berapa? Banyak, ada tiga yang inti. Ada yang nah, bukan itu mah dewa-dewa turunan. Ini dewa-dewa yang besarnya apa? Ra, terus penguasa bawah tanah,
Kobra atau mas, bukan kobra. Bukan, itu bukan lagi. Itu dewa-dewa turunan. Dewa-dewa intinya Mesir itu Ra, ya kan? Terus Ra itu dia nurun ke Horus, kan gitu kan? Nah, terus bawahnya apa? Bukan Anubis, penguasa kegelapan itu loh. Set, ya kan? Ya, ya. Terus yang penguasa apa namanya padang pasir tandus itu apa tuh? Hah? Kan bukan yang ular, ya kan? Jadi antum bisa cari ya nanti nih tiga dewa Mesir. Tiga, ya. Nih, Osiris, ya kan? Isis sama Horus sebenarnya. Ya, tapi itu agak-agak enggak ini sih. Sebenarnya ada tiga, ya. Ra kan gitu kan? Ada Osiris sama ya Isis itu ya dan kawan-kawan sebenarnya. Jadi ada tiga. Dewa utamanya ada tiga. Kalau antum melihat di Yunani itu dewa utamanya juga tiga. Apa kira-kira? Penguasa air petir, Zeus. Terus penguasa laut, Poseidon. Terus habis itu apa lagi ya? Nah, penguasa bawah tanah. Ya, kan? Nah, tiga kan? Kronos itu atasnya sama kayak Amun Ra itu atasnya Osiris, ya kan? Iya, hah? Bawahnya lagi itu bawah ada dewa yang paling awal Kronos, tapi ada dewa yang selanjutnya Zeus dan lain sebagainya. Habis itu ada apa lagi yang selanjutnya? Jadi kita harus lihat silsilahnya itu. Nah, ada berapa? Tiga. Di Mesir ada berapa? Tiga juga. Nanti kita lihat yang lain. Mesti juga tiga. India? Ada lagi yang lain? Oke. Eh, misalnya ya, contohnya ada Thor. Nah, Thor juga termasuk dewa juga. Tapi dewa mana tuh? Nordik betul ya. Terus sekarang tuh ya Norwegia dan kawan-kawannya. Itu ada tiga juga. Selain itu siapa? Thor, terus Loki dan juga. Nah, ada tiga sebenarnya. Ya. Ya emang, tapi dia jadi dewa utama sebenarnya. Jadi ada tiga. Selalu ada itu. Ya, jadi saya mau bilang ke antum bahwa eh, kenapa kok tiga? Saya juga nggak paham. Tapi intinya dewa-dewa itu di mana-mana tuh selalu tiga, ya kan? Ya, berarti mereka itu peradaban yang saling mempengaruhi. Ya. Dewa-dewa itu melambangkan kekuatan alam dan lain sebagainya. Selalu gitu. Ya. Nah, itulah yang kita bilang tadi bahwa oh peradaban-peradaban itu mereka mirip semua. Persia juga ada. Ya. Jadi mereka itu nggak pernah punya satu Tuhan tuh nggak pernah punya. Peradaban-peradaban masa lalu itu dia nggak pernah punya satu Tuhan tuh nggak pernah, ya kan? Ya baru kita aja yang punya satu Tuhan. Selanjutnya ya nggak ada. Selain itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena emang mereka zaman dulu tuh orang berpikir gini, wah saya itu bertani, maka supaya pertanian saya lancar harus ada Dewi Pertanian, ya kan? Ya. Iya, Dewa Pertanian. Wah saya itu berternak nih, maka supaya peternakan saya lancar harus ada dewa-dewa hewan. Ya. Orang dulu tuh berpikirnya karena urusan manusia itu banyak, maka dewanya juga harus banyak. Maka mereka merasa aneh kalau ada satu dewa. Bukan satu dewa, satu Tuhan tuh aneh. Kenapa? Ya kan manusia urusannya banyak. Itu logikanya. Nah, kita kan sudah dari awal Tuhan kita udah satu, ya nggak? Ya, nggak ngerasakan seperti mereka. Makanya orang-orang Arab pra, pra Islam itu mereka apa ya istilahnya kaget atau kaget dengan konsep Tuhan yang satu, ya kan? Kok Tuhan satu sih? Kan urusan kita banyak. Nah itu tuh. Ya, jadi kenapa ke orang-orang dulu Tuhannya banyak? Itu karena itu tadi masalahnya. Ya, maka ini cerita peradaban dunia sebelum Islam. Ini besok saya minta Amar lah ya cerita ini ya. Bawa es teh boleh Amar ya, biar nggak tansip ya. Nah, jadi gitu. Ini tadi ada
Ini udah hadir nih. Ilham. Ilham bab 1 ya. Duh, ini kok ceguan. Amar. Itu kok sakit patah tulang siapa tuh? Gimana ceritanya tuh? Hah? Jatuh, jatuh di tangga. Oh ya. Oke. Bab 3. Nih kita akan cerita bab 3. Coba ini bab 3 nih. Faris nggak bisa ya. Hmm? Iya. Ya iyalah bab 3. Ya. Nah, jadi cerita yang minggu depan. Nah, ada lagi sejarah ulum syariah ya. Ulum syariah. Bab 4. Ini Altof lah. Altof ya. Hmm. Makanya segera beli bukunya. Bab 5 Bayu. Faris nggak ada. Bab 6 Aldi. Ya. Bab 7 Fajri. Bab 8 Musa. Dana bab 9. Bab 9 apa ya ini? Ada kok. Kedokteran. Ya. 10, 11. 10 Farhad ya. Bab 11 nanti Farid saja lah. Nah, pas ini cukup. Jumlahnya 11. 11 ya ini ya. Oke, jadi besok kita tunggu ceritanya dari Ilham Fahru Rozi. Ya. Kita cerita. Nanti kita diskusikan. Ya. Terus juga kita mulai nulis. Ya, nulis untuk eh, temanya apa? Ya, temanya antum bisa hubungkan dengan komunikasi. Ya, tapi sebenarnya nggak komunikasi banget, lebih ke sejarah. Ya, makanya nanti kalau misalnya baca bab 1 atau bab 2 kita cari yang berhubungan dengan sejarah atau bagaimana orang berkomunikasi ketika itu. Itu juga boleh. Ya. Jadi nanti kita akan menulis bareng dan juga diskusi tema-temanya. Ya, ini sudah beda kayak yang kemarin. Kalau antum yang lalu kan satu tema ya kan, satu istilah. Nah sekarang kita enggak, tapi mungkin masa, ya kan, satu masa atau satu sub dari masa itu. Misalnya peradaban apa, kerajaan apa, sainsnya apa. Nah, contohnya gitu, contohnya gitu. Baik itu saja kita break dulu ya ini ya. Atau oh iya ada sholat jenazah tadi ya katanya. Ya.